Perkenalkan, saya Meta Zara Madani dari kelas 10 Divisi 9 kelas. Saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan sistem pendingin. Berikut adalah profil siswa saya. Berikut adalah profil perusahaan Astra Dayatsu Motor. Alamat perusahaan Jalan Ahmad Yani No 175, Purwodadi, Kecamatan Bembeng, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Bidang usaha otomotif. Profil singkat PT Astra Dayatsu Motor ADM adalah entitas asosiasi yang didirikan oleh Astra Dayatsu Motor. Visi dan misi perusahaan global terbaik yang membuat hidup lebih baik melalui mobilitas dan konektivitas, mengutamakan kebahagiaan, keselamatan, kualitas melalui budaya perusahaan yang kuat. Berikut adalah struktur organisasi. Teori dasar sistem pendingin pada mobil. Sistem pendingin pada mobil berfungsi untuk menurunkan dan mempertahankan suhu dengan cara memindahkan panas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Prinsip kerjanya didasarkan pada hukum termodinamika, terutama dalam pemindahan panas secara paksa. Suhu yang ideal untuk mesin mobil adalah antara 60 sampai 95 derajat Celcius. Suhu ini memungkinkan mesin kerja dengan efisien dan performa tetap terjaga. Komponen utama dalam sistem pendingin mekanis refrigerasi kompresi uap meliputi kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator. Selain itu, terdapat sistem pendingin non-mekanis seperti konveksi alami dan sistem absorpsi. Jenis sistem pendingin mencakup pendinginan udara, air, refrigerasi, dan termoelektrik yang digunakan dalam berbagai bidang seperti industri, transportasi, rumah tangga, dan medis. Teknologi ini sangat penting untuk kenyamanan, pengawetan, dan efisiensi energi. Berikut adalah jenis-jenis sistem pendingin pada mobil. Sistem pendingin air biasanya terdiri dari radiator berbentuk isi dengan saluran untuk aliran air atau cairan pendingin. Menggunakan cara pendingin air atau campuran khusus untuk menyerap panas dari mesin yang membuang melalui radiator, umumnya pada kendaraan bermotor atau mesin industri. Kedua, sistem pendingin oli. Sistem pendingin oli adalah sistem yang berfungsi untuk menurunkan suhu oli mesin. Cara kerja oli dipompa ke dalam mesin untuk melumasi mesin. Gesekan antara komponen mesin menghasilkan panas. Panas yang dihasilkan diserap oleh oli. Oli panas dialirkan ke pendingin oli. Pendingin oli melepaskan panas dari oli ke udara bebas atau cairan pendingin. Oli yang sudah dingin dipompa kembali ke mesin. Proses ini terus berulang selama mesin menyala. Jenis ketiga, sistem pendingin udara. Sistem pendingin udara pada mobil bekerja dengan cara mengalirkan air pendingin untuk menyerap panas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar. Panas yang diserap kemudian dilepas ke udara. Cara kerja sistem pendingin udara pada mobil. Air pendingin mengalir ke radiator ke mesin melalui selang radiator. Air pendingin menyerap panas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar. Air yang panas kembali mengalir ke radiator. Sirip atau kipas radiator melepaskan panas dari pendingin ke udara. Berikut komponen sistem pendingin. Yang utama adalah radiator. Fungsi radiator mendinginkan cairan pendingin, mencegah overheating pada mesin, menjaga efisien kerja mesin. Cara kerja radiator, kolen yang menyerap panas dari mesin, cairan panas mengalir ke radiator. Udara atau kipas membantu mendinginkan kolen. Kolen yang sudah dingin kembali ke mesin untuk menyerap panas lagi. Kemudian berikutnya adalah pressure cap. Pressure cap atau tutup radiator berfungsi untuk menjaga tekanan sistem pendingin mesin. Cara kerjanya: 1. Suhu rendah.
Bekas pada pressure cap menutup rapat menjaga tekanan dalam sistem. 2. Suhu naik. Jika tekanan melebihi batas biasanya 0,9 sampai 1,2 bar, katup tekanan terbuka dan mengalir kolet ke reservoir. Berikutnya adalah termostat. Termostat adalah alat yang berfungsi untuk mengatur suhu dengan cara membuka dan menutup aliran cairan pendingin. Cara kerja termostat pada mobil, cairan pendingin dipompa dari water pump ke water jacket. Suhu cairan dideteksi dan dikeluarkan dari selang radiator. Suhu cairan turun karena tercampur dengan air radiator. Termostat akan membuka katup jika cairan sudah memenuhi kebutuhan panas. Termostat akan menutup jika mesin belum mencapai suhu ideal. House. Upper house adalah selang radiator yang berfungsi untuk mengalirkan air panas dari mesin ke radiator. Cara kerja upper house: air panas dari mesin dialirkan ke upper house. Air panas dialirkan ke radiator. Radiator didinginkan air panas tersebut. Air yang sudah didinginkan dialirkan kembali ke mesin melalui upper house. Fan close. Fan close atau kopling kipas radiator berfungsi untuk menggerakkan kipas pendingin radiator saat mesin mobil panas. Cara kerja fan close: saat suhu mesin rendah, kipas dapat berputar bebas. Saat suhu mesin meningkat, pegas bimetal mengembang dan melepaskan ruang untuk silikon mengalir kopling. Kopling bekerja sehingga kipas digerakkan oleh tenaga mesin. Kipas akan aktif saat mesin kepanasan atau mobil melaju lebih lambat dari seharusnya. Kipas akan mati setelah suhu mesin turun ke tingkat rata-rata. Reservoir tank. Reservoir tank atau tangki cadangan radiator berfungsi menampung air panas dari radiator untuk sementara waktu. Cara kerja: saat mesin dinyalakan, suhu radiator akan naik, reservoir akan tutup, radiator akan terbuka. Air yang bertekanan rendah akan mengalir keluar menuju reservoir tank. Saat suhu radiator kembali dingin, air yang disimpan ke reservoir tank akan kembali dialirkan ke radiator. Water pump. Water pump adalah komponen dalam sistem pendingin yang berfungsi untuk mengalirkan coolant ke seluruh sistem pendingin mesin. Cara kerja: water pump digerakkan oleh valve atau rantai yang terhubung ke poros engkol. Saat pompa berputar, impeller di dalamnya menciptakan tekanan yang mendorong coolant ke dalam saluran pendingin mesin. Setelah menyerap panas dari mesin, coolant dialirkan ke radiator untuk didinginkan, lalu dikembalikan dipompa oleh water pump dalam siklus berulang. Water jacket. Fungsi water jacket adalah upaya aliran dari coolant tersebut lancar dan penyerapan panas bisa terjadi secara menyeluruh dan merata. Baru setelah itu, panas yang diserap oleh coolant membuat air pendingin berubah menjadi panas. Cara kerja water jacket: mempompa cairan pendingin melalui saluran-saluran water jacket. Cairan pendingin bersentuhan dengan permukaan komponen mesin yang panas. Panas dari mesin diserap oleh cairan pendingin. Cairan pendingin yang panas dialirkan ke radiator. Di radiator, panas dari cairan pendingin dilepaskan ke udara luar. Cairan pendingin yang sudah didinginkan dialirkan kembali ke water jacket. Proses penyerapan panas diulang lagi. Radiator coolant. Radiator coolant mobil atau coolant radiator adalah cairan pendingin yang berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tetap stabil. Cairan ini juga dapat mencegah korosi dan karat pada mesin. Cara kerja cairan radiator mobil: air coolant dialirkan ke saluran yang mengelilingi mesin untuk menyerap panas. Air yang panas dibawa kembali ke radiator. Air panas masuk ke upper tank. Air didinginkan ke radiator core. Air dingin dialirkan kembali ke mesin untuk menyerap panas. Sistem kerja sistem pendingin. Saat kondisi suhu mesin dalam keadaan dingin, ketika Anda baru saja menyalakan mesin mobil, suhu mesin tidak langsung panas. Anda masih membutuhkan beberapa waktu agar suhu mesin panas.
Pada saat suhu mesin dalam keadaan dingin, maka suhu panas dari mobil tidak akan disalurkan ke bagian radiator. Hal tersebut terjadi karena kondisi termostat masih dalam keadaan tertutup. Seperti Anda ketahui, termostat hanya akan terbuka apabila suhu mesin sudah mencapai 80 derajat Celcius. 2. Saat suhu mesin mencapai 80 derajat Celcius. Ketika suhu panas mesin sudah mencapai 80 derajat Celcius atau lebih, maka secara otomatis termostat akan terbuka. Kondisi tersebut menyebabkan air pendingin mengalir hingga ke bagian radiator. Pada kondisi ini, kipas pendingin tidak akan aktif karena suhu mesin masih terbilang kurang panas. 3. Saat suhu mesin di atas 90 derajat Celcius, ketika suhu di dalam mesin sudah di atas 90 derajat Celcius, secara otomatis kipas bergantung pada kecepatan RPM. Apabila laju RPM dalam kondisi tinggi, maka berputar kipas pendingin akan semakin cepat. Pada kondisi inilah sistem pendingin mobil bekerja secara maksimal. Apabila kondisi mesin kembali pada suhu 90 atau 80 derajat Celcius, maka kipas pendingin akan berhenti berputar secara otomatis. Berikut adalah perawatan sistem pendingin. Alat yang diperlukan: radiator tester, senter kerja. Langkah kerja: pemeriksaan kebocoran. Buka kap mesin mobil, memasang fender cover, pelindung bumper. Buka tutup radiator, pasang SST radiator cap tester ke radiator untuk mengecek kebocoran radiator. Pompa radiator cap tester hingga 1,10 bar. Langkah kerja: pemeriksaan tutup radiator. Buka tutup radiator, pasang tutup radiator di adaptor RCT. Langkah kerja: memeriksa volume air radiator pada reservoir tank. Pastikan volume air pada reservoir tank pada garis full. Cek air pada reservoir tank, pastikan bersih, tidak ada maka lakukan pengganti. Jika tidak, maka lakukan penggantian air radiator di reservoir tank. Langkah-langkah pemeriksaan selang radiator. Pastikan mesin dingin, siapkan alat dan bahan. Anda akan membutuhkan senter kain lap bersih dan mungkin obeng jika diperlukan untuk membuka klep selang. Pemeriksaan: periksa selang secara teliti, cari tanda-tanda kerusakan seperti ini: retakan, tanda-tanda kebocoran, tanda-tanda selang radiator bermasalah, ada tanda-tanda kebocoran cairan pendingin. Jika Anda menemukan tanda-tanda masalah pada selang radiator, segera ganti selang tersebut. Cek kondisi klem, pengunci selang. Jika pengunci selang tersebut sudah rusak, sudah longgar, lakukan penggantian. Langkah-langkah kerja pemeriksaan sirip-sirip radiator. Persiapan: pastikan mesin dingin, siapkan alat dan bahan. Pemeriksaan: penyelesaian perapian, pembersihan lantai. Jika ada cairan berceceran, kembalikan alat yang digunakan ke dalam. Kesimpulan: PKL di Astra Daihatsu Motor memberikan pengalaman nyata dalam perawatan dan perbaikan kendaraan. Penulis belajar menerapkan teori dari sekolah seperti servis ringan, pengecekan mesin, dan penggunaan alat bengkel. Selain itu, PKL juga melatih tanggung jawab, disiplin, dan kerja sama tim. Pengalaman ini sangat bermanfaat sebagai bekal menuju dunia kerja. Pesan dan kesan: selama PKL di Astra Daihatsu Motor, saya senang bisa belajar langsung tentang servis dan perbaikan kendaraan. Suasananya asik, orang-orangnya ramah, dan banyak ilmu baru yang saya dapat. Terima kasih buat semua yang sudah membimbing dan menerima saya dengan baik. Semoga dengan bengkel ini tetap menjadi tempat belajar yang seru bagi siswa lainnya. Kritik: meskipun lingkungan kerja baik, akan lebih bagus jika siswa PKL diberi sedikit lebih banyak kesempatan untuk terlibat langsung dalam pekerjaan teknis. Saran: akan lebih menarik jika ada sesi pelatihan singkat atau sharing ilmu dari mekanik berpengalaman agar siswa PKL bisa lebih memahami teori di balik praktik yang mereka lakukan.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.